Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kita membahas mengenai gambar model, ya. Apa yang dimaksud dengan gambar model, apa yang dimaksud dengan model atau objek gambar. Nah, dalam menggambar model ini, objek gambarnya bukan satu model, tapi berupa beberapa kumpulan dari benda-benda sehingga membentuk kesatuan yang utuh, ya. Jadi kalau dulu waktu gambar bentuk kelas 1 kan enggak, objek gambarnya berupa gambar tunggal, ya, flora, fauna, alam benda atau manusia. Tapi untuk gambar model ini objek gambarnya berupa kumpulan benda-benda, ya, baik kumpulan dari hewan, tumbuhan, atau hewan, tumbuhan, dan manusia, atau dari alam benda dan tumbuhan dan lain sebagainya, namun tetap memegang prinsip komposisi, proporsi, dan kesatuan, ya. Untuk lebih jelasnya mengenai gambar model dan prosedur menggambar model, silakan anak-anak mendengarkan presentasi Bapak. Anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kita membahas mengenai menggambar model. Apa menggambar model itu, ya. Tolong untuk itu saya minta dengarkan dan dipahami penjelasan apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsep dan prosedur gambar model. Jadi yang pertama kali adalah kita pelajari konsep dan prosedur gambar model, ya. Menggambar model, apa sih menggambar model itu? Menggambar model itu adalah kegiatan menggambar dengan menggunakan objek gambar atau model. Jadi yang dimaksud model itu sebetulnya objek gambar. Jadi kalau menggambar model berarti harus ada objek gambarnya. Nah, terus bagaimana hasilnya, ya? Menggambar model itu menuntut ketepatan bentuk dan karakter dari objek yang akan digambar, ya. Jadi ada objek gambar dan hasilnya adalah ketepatan bentuk dan karakter, ya. Jadi oleh karena itu objek diletakkan jangan terlalu jauh dari pengamatan, ya. Jadi sebaiknya diletakkan sesuai dengan jarak pandang mata agar kita bisa mengerti secara detail dari karakter objek yang akan digambar, ya. Nah, itu mengenai pengertian menggambar model. Nah, objek gambar atau model itu ada dua. Yang pertama hewan, tumbuhan, manusia, dan alam benda, ya. Jadi di sini adalah secara tunggal hewan, tumbuhan, manusia, dan alam benda. Yang kedua, sekumpulan benda-benda yang disusun sesuai dengan komposisi, proporsi, keseimbangan, dan irama yang baik sehingga memiliki satu kesatuan yang utuh, ya. Jadi sekumpulan benda-benda ini bisa sekumpulan hewan, sekumpulan tumbuhan, manusia atau alam benda, atau campuran hewan, tumbuhan, hewan dan alam benda dan lain sebagainya. Tapi mempunyai komposisi, proporsi yang seimbang dan irama yang baik sehingga memiliki satu kesatuan yang utuh. Itu. Jadi objek gambar ada dua. Ada hewan, tumbuhan, manusia, dan alam benda secara tunggal atau sekumpulan benda-benda. Nah, objek alam benda memiliki struktur bentuk dan bidang dasar yang berbeda-beda. Jadi objek alam benda, ya, tadi objek gambar itu ada alam benda. Selain hewan, tumbuhan, manusia, ada alam benda. Nah, alam benda ini memiliki struktur bentuk dan bidang yang berbeda-beda, ya. Struktur bentuk bisa berbentuk bola, kubus, bujur sangkar, kerucut, dan tabung, ya. Sekarang struktur bidang bisa bidang datar, melingkar, maupun mengerucut. Struktur bentuk bisa berbentuk bola, kubus, bujur sangkar, kerucut, dan tabung. Bidang datar, melingkar, maupun. Efek bayangan itu dari pengaruh sinar pencahayaan sehingga memberikan kesan ruang pada model sehingga gambar model tampak seperti gambar 3 dimensi, ya. Jadi fungsinya efek bayangan, jadi gambar diberi efek bayangan supaya gambar kelihatan 3 dimensi. Nah, dari penjelasan konsep tadi, yang pertama adalah prinsip menggambar. Bagaimana sih prinsip menggambar model, ya.
Satu, komposisi. Komposisi ada tiga, komposisi simetris, asimetris, dan komposisi sentral ya. Komposisi simetris, objek gambar diletakkan seimbang antara sebelah kiri dan kanan. Komposisi asimetris, objek gambar diletakkan dalam posisi tidak sama baik posisi maupun ukurannya, tapi tetap kelihatan seimbang dan bersatu. Komposisi sentral, objek gambar diletakkan di tengah-tengah bidang gambar. Nah, untuk komposisi simetris dan asimetris itu untuk objek gambar yang berupa sekumpulan benda-benda ya. Jadi untuk kumpulan benda-benda maka menggunakan komposisi simetris atau asimetris. Tapi untuk objek gambar yang berupa tunggal, hewan, tumbuhan, alam benda, manusia, maka menggunakan komposisi sentral. Tapi tetap memegang prinsip komposisi dan proporsi dan kesatuan sehingga kelihatan harmonis ya. Nah, yang kedua proporsi. Apa proporsi? Proporsi adalah perbandingan ideal dan harmonis antara bagian-bagian benda yang menjadi objek gambar yang diamati ya. Jadi di situ ada misalnya di sini ada teko, ada cangkir ya. Jadi semua itu ini adalah objeknya berupa sekumpulan benda-benda ya. Sekumpulan benda sehingga benda-benda itu seimbang, dituliskan proporsi pada bagian yang seimbang antara teko, terus gelas, cangkir dan lain sebagainya. Yang ketiga, keseimbangan adalah keselarasan antara bidang gambar, objek gambar dan gambar yang dihasilkan ya. Bidang gambar adalah bidang yang dijadikan sebagai tempat menggambar, media yang dijadikan tempat menggambar. Sedangkan objek gambar adalah objek yang akan digambar ya. Sedangkan hasilnya adalah gambar ya. Jadi keseimbangan itu keselarasan antara bidang gambar, objek gambar dan gambar yang dihasilkan ya. Di sini objek gambarnya apa? Yang pertama adalah kumpulan daripada tumbuhan dan alam benda. Tumbuhannya buah apel, alam bendanya berupa kendi ya, yang di sana kumpulan dari beberapa alam benda, teko yang berbentuk kerucut maupun yang berbentuk bulat ya. Kesatuan adalah keserasian dalam pengaturan objek gambar. Jadi objek-objek gambar tadi di sini ada buah apel, ada cangkir, ada teko, disusun menjadi satu kesatuan sehingga membentuk satu kesatuan yang utuh hingga enak digambar, dilihat sehingga harmonis ya. Itu kesatuan. Jadi pertama komposisi tadi asimetris, simetris untuk kumpulan benda ya, objek yang berupa kumpulan benda, dan posisi sentral ya untuk objek gambar tunggal, hewan, tumbuhan dan alam benda. Yang kedua proporsi, perbandingan antara bagian-bagian benda yang menjadi objek gambar. Keseimbangan, keselarasan antara benda dan objek gambar ya dengan objek gambar, dan kesatuan ya. Nah, unsur-unsur menggambar model. Setiap menggambar pasti diperlukan unsur-unsur ini ya. Jadi yang pertama itu berupa garis ya. Coba lihat itu contohnya, garis berupa garis-garis lurus ya. Garis itu adalah sekumpulan dari titik-titik sehingga membentuk goresan ya. Jadi goresan atau batas antara satu bidang dengan yang lainnya ya. Gelap terang, nah di situ ada kelihatan di sini gelap terang yang terbentuk di situ berupa bentuk bulat ya. Jadi apel berbentuk bulat. Terus bidang berupa persegi panjang ya. Terus tekstur, bagaimana kesan raba daripada objek yang digambar ya. Jadi garis itu adalah berupa garis lurus. Kebetulan yang terlihat pada objek gambar di sini adalah garis lurus ya. Teksturnya ada gelap, ada terang. Bentuknya di situ adalah bentuk bulat, buah apel ya, bulat. Terus bidangnya segi empat, dan teksturnya kelihatan bagaimana permukaan dari buah apel ya, terlihat halus ya. Terus alat dan bahan menggambar model. Alat dan bahan menggambar model ini adalah satu pensil ya, bisa pensil
HB ya. Terus 2 penghapus, yang ketiga kertas ya, media 2 dimensi kertas, 4 pensil warna 5 krayon, selain pensil warna bisa menggunakan krayon, terus atau cat air ya, jadi menggunakan kuas ya. Jadi bisa menggunakan pensil warna, krayon atau cat air. Biasanya untuk krayon dan pensil warna ini kalau medianya kertas ya. Kalau untuk kanvas bisa menggunakan cat air. Terus teknik menggambar. Jadi teknik menggambar, untuk menggambar model itu biasanya mempersiapkan objek gambar. Model yang akan digambar, jadi objek gambar. Ya, kebetulan di sini objek gambarnya berupa sekumpulan benda-benda ya. Di situ ada teko, ada botol, ada buah apel, dikumpulkan menjadi satu sehingga membentuk kesatuan ya. Jadi bentuk kesatuan perbandingan yang harmonis, perbandingan antara buah apel, teko, botol itu adalah membuat satu kesatuan ya, perbandingan yang baik ya. Terus yang kedua, membuat sketsa objek gambar dengan memperhatikan komposisi, proporsi, bentuk, keseimbangan dan kesatuan ya. Jadi bagaimana komposisinya, proporsinya, bentuk, keseimbangan, kesatuan ya. Di situ bagaimana membentuk botol ya. Di situ ada botol, ada cangkir, ada buah apel ya. Jadi bagaimana membentuk keseimbangan itu antara objek gambar dengan bidang gambar. Jadi objek gambarnya kumpulan benda-benda, tumbuhan dan alam benda, dibandingkan dengan objek gambar bidangnya kanvas ya, sehingga hasilnya menghasilkan gambar yang baik. Sementara proporsi, perbandingan antara bagian-bagian objek gambar, bagaimana perbandingan antara buah apel dan botol, buah apel dan cangkir dan lain sebagainya, harus seimbang ya. Kesatuan, jadi semua objek gambar yang ada itu harus membentuk kesatuan yang utuh, jangan sampai terpisah-pisah ya. Jadi antara apel, botol dan cangkir itu membentuk kesatuan yang utuh sehingga baik untuk dipandang. Yang ketiga, memberi kesan gelap terang pada bagian objek gambar dengan menggunakan arsiran sampai terlihat perbedaannya ya. Dan memberikan kesan gelap terang. Di sini pakai arsiran ya. Ada yang gelap, ada yang terang, sehingga gambar terlihat seperti bentuk 3 dimensi ya. Nah, yang keempat, buatlah detail pada setiap objek gambar ya. Jadi diperhatikan secara detail bagaimana objek gambar sehingga kesan 3 dimensinya terlihat jelas ya, jarak antara benda-benda itu sehingga kelihatan lebih harmonis. Yang 5, perjelas setiap bagian objek dengan warna yang sesuai dengan objek yang digambar ya. Jadi warnanya harus jelas supaya ada kesan yang jelas antara objek-objek yang digambar ya. Misalnya apel di warna hijau, botol bisa merah, di situ ada hijau, terus tekonya warna coklat dan lain sebagainya ya. Penyelesaian yang keenam adalah penyelesaian akhir gambar dilakukan dengan penjelasan gambar sesuai dengan karakter objek masing-masing benda yang digambar. Jadi karakter yang ini ya. Jadi bagaimana karakternya sehingga gambar kelihatan baik dan benar. Nah, demikian tadi penjelasan Bapak mengenai gambar model, baik itu mengenai pengertian menggambar model, terus objek gambar ya, berupa flora, fauna, alam benda atau manusia. Begitu juga yang kedua berupa kumpulan benda-benda ya, kumpulan benda-benda untuk kesatuan ya. Terus bentuk-bentuk simetris daripada alam benda ya. Jadi alam benda ada yang bentuk dan bidang ya. Nah, selanjutnya bagaimana dengan prosedur menggambar ya, prosedur menggambar, langkah-langkah menggambar, terus alat-alat gambar dan lain sebagainya. Saya kira anak-anak sudah mengerti dan memahami mengenai gambar model. Selanjutnya saya katakan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.